Oke, halo semuanya. Sekarang kita akan ngebahas soal UTBK tahun 2025 di bagian pengetahuan kuantitatif. Ini ada soal jika A sudutnya itu ada di kuadran pertama ya, di antara 0 sampai 90 derajat. Dan cos A itu akan sama dengan 3 per 4. Di antara pilihan berikut yang benar adalah ini ada 4 pernyataan ya, yang mana yang benar gitu. Oke, sekarang kita fokus ke yang diketahuinya. Yang diketahuinya adalah cos A itu bernilai 3 per 4. Nah, kalian harus ingat bahwa ada segitiga bantu ya. Kita bisa bikin segitiga bantu. Yang pertama, ini segitiganya siku-siku ya. Sudut A, misalkan di sini. Masih ingat rumus dari cos? Cos itu rumusnya apa? Ya ingat ya, nanti kalau misalkan ada sin dari X itu akan bernilai demi. Ingat ya, depan per miring. Kalau misalkan cos X itu akan bernilai sami, samping per miring. Kalau ada tan X itu sama saja sa, depan per samping. Kalau misalkan kotangan apa Kak? Kotangan X itu sama aja kebalikan dari tangen atau D, samping per depan. Kalau kosekan apa Kak? Kalau kosekan kebalikannya sin. Namanya adalah mide, miring per depan. Kalau sekan apa Kak? Sekan itu kebalikan dari kos, yaitu misa, miring dibagi samping. Oke, kita ke soalnya lagi. Cos A itu bernilai berapa? Di soal itu adalah 3 per 4 ya. Di mana cos itu akan sama dengan samping per miring. Berarti sampingnya itu adalah 3 dan miringnya itu adalah 4. Nah, ini ada sudut A. Samping sudut A adalah di sini ya. Berarti ini 3 dan miringnya itu adalah 4 gitu. Oke, kita bikin teorema Pitagoras ya. Masih ingat teorema Pitagoras? Sudut, sudut lagi. Sisi dari segitiga yang tidak diketahui ini, itu bisa kita cari menggunakan Pitagoras dengan cara akar dari kuadrat sisi miring, yaitu 4 kuadrat, dikurang dengan sisi alas kuadrat, 3 kuadrat ya. Nah, ini menjadi akar dari 4 kuadrat 16, 3 kuadrat 9, 16 kurang 9 akar 7 ya. Nah, berarti sisi tegaknya adalah akar 7. Oke, sekarang ke poin pertama. Yang ditanyakan adalah sin A. Sin dari A. Ingat sin itu rumusnya adalah demi. Depan dibagi miring. Depan sudutnya apa, Kak? Depan sudutnya adalah akar 7. Miringnya apa? Miringnya adalah sisi miring, yaitu 4 gitu. Oke, alfa atau A ini ada di kuadran pertama. Berarti sin di kuadran pertama nilainya apa, guys? Masih ingat ya? Ada 4 kuadran. Ini kuadran pertama, kuadran kedua, kuadran ketiga, dan kuadran keempat. Kuadran pertama, sebenarnya ada singkatannya ya. Semua sindikat tangan kosong. Semua sindikat tangan kosong. Ya, ini mewakili kuadran-kuadrannya ya. Kuadran pertama itu semua nilainya positif. Kuadran kedua nilai sinnya aja yang positif. Sisanya enggak ya. Sin dan kebalikannya ya. Kebalikan dari sin kan ada satu, sama aja kayak sekan ya. Kebalikan sin tuh sekan. Tan. Berarti kuadran ketiga tannya positif dan kebalikannya positif. Kebalikannya kan kotangan ya. Dan kos. Kosnya ini positif di kuadran keempat. Dan kebalikan dari kos adalah sekannya positif di kuadran 4. Kayak gitu ya. Berarti sin di kuadran pertama hasilnya positif. Jadi positif akar 7 per 4. Itu nilai sin A. Nah, pernyataan pertama ini salah karena ini kebalik ya.
Ini malah 4 per akar 7. Harusnya kan akar 7 per 4. Oke, yang pertama ini salah. Ini berarti A itu salah, B itu salah. Berarti kita cek yang kedua ya. Oke, yang kedua. Tan dari 90 min A sama dengan berapa? Oke, sekarang kita fokus ke sudut berelasi. Jadi ada namanya sudut berelasi ya guys ya. Prinsipnya ini cara gampangnya aja ya. Cara gampangnya adalah untuk memahami sudut berelasi tinggal kalau misalkan dia 90 derajat atau 270 derajat yang dipakai, maka tandanya berubah. Trigonometrinya berubah ya. Kalau yang dipakainya itu 180 derajat atau 360 derajat, maka tandanya tetap tanda trigonometrinya ya. Contohnya gimana Kak maksudnya? Contoh, oke. Contoh, misalkan ada sin dari 90 dikurang A. Oke, 90 itu yang di sini ya, yang di atas. 90 itu berubah. Maka yang tadinya sin akan berubah menjadi cos. Yang tadinya cos akan berubah menjadi sin. Yang tadinya tan akan berubah menjadi kotangan. Yang tadinya kosekan akan berubah menjadi sekan. Itu berubah ya kalau misalkan dia dipakainya 90 atau 270. Karena ini pakainya 90, maka sin berubah menjadi cos. Kemudian 90 dikurang A itu akan sama dengan apa? Sama dengan kuadran pertama ya. Kan kuadran pertama itu 0 sampai 90 kan ya. Berarti kalau 90 dikurang suatu sudut, maka akan bernilai ya ada di rentang 0 sampai 90. Berarti di kuadran pertama. Kuadran pertama sin itu bernilai positif. Berarti jadi positif cos A gitu. Itu aja guys, gampang kan? Contoh lain, misalkan ada kosinus dari 90 ditambah A. Oke, 90 maka berubah yang tadinya cos menjadi sin. Oke, 90 ditambah A itu masuk ke kuadran kedua ya. Karena kuadran kedua itu 90 sampai 180 derajat. Maka nilai cos di kuadran kedua apa guys? Negatif, berarti tambahkan negatif. Negatif sin dari A. Gitu guys. Contoh lain ya, satu kali lagi contoh. Misalkan tangan dari 180 dikurang A nih guys. 180 pakai yang berubah atau yang tetap guys? Pakai yang tetap ya, karena 180 berarti tetap tangan, tan ya. 180 dikurang A itu berada di kuadran kedua. Tan di kuadran kedua hasilnya apa guys? Hasilnya negatif. Berarti negatif dari tan A. Oke, kayak gitu ya guys ya. Itu masalah sudut berelasi. Sekarang fokus ke sini. Tan 90 dikurang A. Itu sama dengan apa? Oke, 90 itu dia berubah ya tandanya. Berarti menjadi kotangen. Kotangan. 90 dikurang A itu masuk kuadran pertama. Berarti dia tangan di kuadran pertama hasilnya semuanya positif. Maka tangannya positif juga di kuadran pertama. Berarti ini positif ya. Positif kotangan dari A gitu. Kotangan rumusnya adalah SADE, samping per desa. Samping dari sudut A siapa? 3. Depan sudut A siapa? Si akar 7 gitu. Jadi jawabannya adalah 3 per akar 7. Jadi dua benar ya. Oke, kalau dua benar berarti jawabannya yang C ya. Karena 4 udah pasti benar kan. Ini yang E itu salah karena tadi kita hitung satu itu salah ya. Jadi yang E juga salah pastinya. Sekarang tinggal C atau D. Tadi kalau nomor duanya benar, pernyataan duanya benar, maka jawabannya C. Jadi ini jawabannya yang C ya.
Oke, segitu saja pembahasan kita di soal nomor 2 mengenai trigonometri. Apakah ada yang ditanya? Silakan ketik di kolom komentar. Oke, terima kasih.